Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tetap di channel yang sama. Teman-teman, di video saya ke-9 ini, saya ingin share kaitannya bagaimana cara melakukan pertolongan pada anak dan juga bayi yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung, cuman settingannya adalah in hospital, jadi di dalam rumah sakit. Ketika sudah in hospital, maka kita akan memainkan sejumlah algoritma yang lebih kompleks, di mana kita akan bermain BLS atau CPR, kemudian kita juga akan bermain defibrilasi. Tentunya akan ada perbedaan dosis antara dewasa dan juga anak. Kemudian kita juga akan bermain obat. Obatnya boleh jadi sama, tetapi pasti akan ada perbedaan kaitannya dengan dosis, ya. Oke, supaya teman-teman tidak lantas penasaran dengan apa saja perbedaan antara anak dan juga dewasa, saya mohon izin untuk share materi terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita akan bahas kaitannya dengan henti jantung pada anak dan juga pada bayi, ya. Teman-teman, Anda tidak boleh bingung-bingung. Ketika orang itu dikatakan henti jantung, maka sudah pasti irama jantung daripada pasien tersebut akan menunjukkan aritmia letal atau aritmia yang mengancam nyawa. Ya, kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas. Ini pada saat membahas dewasa, sama ketika anak terjadi henti jantung, maka juga akan muncul aritmia yang mengancam nyawa. Yang pertama adalah VF atau ventricular fibrilasi, yang kedua adalah VT atau ventricular tachycardia yang tanpa nadi, kemudian yang ketiga adalah PEA atau pulseless electrical activity, dan yang keempat adalah asystole, ya. Oke, baik, inilah algoritma yang akan kita kupas tuntas pada video saya yang ke-9. Algoritma ini sesuai dengan guideline atau anjuran daripada AHA yang telah diupdate pada April 2020, ya. Anda bisa lihat ini judulnya adalah Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for Suspected or Confirmed COVID-19 Patients. Jadi Anda bisa perhatikan yang perlu benar-benar Anda cermati itu adalah pada kotak yang diarsir warna kuning. Artinya apa? Kita tidak boleh memulai CPR sebelum menggunakan APD yang lengkap, ya. Setelah itu batasi jumlah personil, sama seperti halnya dewasa, jumlah personil yang disarankan hanya 3 sampai 5 orang. Kemudian kalau pada anak bedanya adalah tidak ada pertimbangan kelayakan resusitasi. Jadi kalau pasiennya anak dan juga bayi mengalami cardiac arrest, maka semuanya harus dilakukan CPR. Kalau dewasa kan kemarin ada pertimbangan kelayakan resusitasi yang dilihat dari segi usia, apakah lebih dari 65 tahun, kemudian apakah memiliki komorbid atau tidak. Atau IWS monitoringnya nilainya lebih dari 7 dan memiliki komorbid yang tinggi. Maka jika kondisinya seperti itu tidak perlu dilakukan resusitasi. Tetapi ingat pada anak pertimbangan untuk menentukan kelayakan resusitasi tidak ada. Ya, jadi sekali lagi hanya menggunakan APD lengkap, batasi jumlah personel 3 sampai 5 orang, kemudian Anda harus sesegera mungkin untuk memulai siklus CPR, ya. Segera dipasang monitor jantung juga, jangan lupa. Kemudian kalau iramanya menunjukkan shockable rhythm, yakni VT atau VF, Anda segera melakukan shock, dan tentunya dosisnya nanti disesuaikan dengan dosis anak dan bayi. Kemudian segera prioritaskan untuk pemasangan intubasi, ya. Oke, tentunya selang intubasinya juga harus disesuaikan dengan ukuran anak ataupun bayi. Kalaupun intubasi itu nanti gagal atau mengalami penundaan, entah karena alatnya belum siap, SDM-nya belum siap, Anda harus memasang supraglottic airway yang dimaksud adalah LMA atau laryngeal mask airway. Oke, kemudian dilanjutkan pada tindakan berikutnya, yakni RCP, shock, epinefrin, dan seterusnya. Oke, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Kalau setelah kita pasang monitor,
ternyata iramanya adalah asistol atau PA, karena ini adalah non-shockable rhythm, jadi tidak usah dilakukan shock, cukup segera kita prioritaskan untuk pemasangan intubasi dan dilanjutkan dengan CPR. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan kupas satu-satu. Kita awali dari irama yang shockable rhythm, yakni adalah VT, ventricle tachycardia yang tanpa nadi, dan yang kedua adalah ventricle fibrilasi. Teman-teman Anda bisa lihat yang di atas ini, sekali lagi ini adalah VF, cirinya adalah HRS-nya lebar, kemudian R dan R menunjukkan ritme yang irregular, dan ada beberapa irama yang saling merger atau saling berhimpitan. Oke, kalau bentuknya seperti ini, maka tidak perlu dilakukan cek nadi karena sudah pasti tidak ada nadi, tidak ada nafas. Ya. Kemudian kalau iramanya VT, di mana bentuknya seperti ini teman-teman, HRS-nya lebar, R dan R masih reguler. Nah, ini harus dilakukan cek nadi karena VT itu memungkinkan ada atau tidak ada nadi. Kita harus pastikan dulu apakah dia bernadi atau tidak, sebab berbeda algoritma. Kalau memang dia ada nadi, maka atasi algoritma takikardia, yakni VT yang ada nadi. Oke. Kalau ternyata kondisinya tidak bernadi, maka berlaku algoritma yang sama seperti VF, yakni adalah VF atau VT tanpa nadi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa algoritma. Ini adalah algoritma VT dan VF. Anda bisa saksikan kalau memang iramanya shockable, Anda harus segera lakukan RCP. Kemudian sesegera mungkin disiapkan DC shock 200. DC shock. Nah, ini ada beberapa hal yang membedakan dengan dewasa. Yang pertama adalah DC shock yang pertama itu diberikan, Anda bisa lihat, yakni hanya 2 Joule per kilogram berat badan. Sekali lagi, 2 Joule per kilogram berat badan. Setelah dilakukan shock, Anda harus segera mungkin lakukan RCP sampai 2 menit. Karena ini baru shock yang pertama, maka no drugs atau tidak diberikan obat. Kemudian apa yang dilakukan? Kita segera untuk melakukan pemasangan intubasi atau advance airway, ya, sesuai dengan algoritma. Nah, setelah 2 menit, Anda harus melakukan SAS, stop RCP, analisa irama. Kalau masih menunjukkan VT dan VF, maka lanjutkan kembali RCP, berikan shock yang kedua, yakni dosisnya adalah 4 Joule. Jadi kita naikkan. Karena tadi di awal tidak mempan dengan yang 2 Joule, kita naikkan lagi menjadi 4 Joule per kilogram berat badan. Setelah dilakukan shock, lanjutkan kembali RCP selama 2 menit dan diberikan epinefrin. Tentunya ada perbedaan dosis antara dewasa dan juga anak. Kalau dewasa kan 1 mg per kilo, 1 mg kemudian diflushing dengan NS 20 cc. Tetapi kalau ini anak, dosisnya sangat kecil, yakni hanya 0,01 mg per kilogram berat badan. Ya. Kemudian setelah 2 menit, sama, stop RCP, dan kita kembali analisa irama. Kalau masih shockable rhythm atau VTVF, maka lanjutkan RCP, berikan shock yang ketiga. Nah, Anda perlu benar-benar hati-hati. Di shock yang ketiga, Anda tidak boleh lagi menggunakan yang 2 Joule atau 4 Joule. Karena dua-duanya tidak mempan, maka kita perlu untuk meningkatkan dosis daripada DC shock kita, yakni lebih dari 4 Joule sampai 10 Joule. Maksimal adalah sampai 10 Joule atau sampai sama atau mendekati dosis DC shock pada orang dewasa, yakni 200 Joule. Sekali lagi, DC shock yang ketiga itu Anda harus meningkatkan lebih dari 4 Joule, maksimal adalah 10 Joule per kilogram berat badan, atau Anda berikan setara dengan DC shock pada orang dewasa, yakni adalah 200 Joule. Setelah itu, melanjutkan RCP 2 menit, berikan amiodaron. Nah, amiodaronnya juga berbeda. Kalau kemarin di dewasa, amiodaron ada 2 dosis, 300 dan 150 mg. Tetapi kalau pada anak, dosis amiodaronnya sama, yakni 5 mg per kilogram berat badan. Sekali lagi, 5 mg per kilogram berat badan. Oke, kemudian tidak ada perbedaan antara dosis yang pertama dan dosis yang kedua untuk amiodaronnya, ya. Oke, lanjutkan lagi sampai 2 menit. Kalau masih VTVF, lanjutkan RCP, berikan shock, yakni lebih dari 4
sampai 10 Joule atau setara dengan dosis dewasa. Lanjutkan kembali RJP, masuk epinefrin dengan dosis yang sama, yaitu 0,01 mg per kilogram berat badan. Ya, kalau masih ARES, maka di 2 menit berikutnya diberlakukan yang sama, kemudian masuk amiodaron dengan dosis yang sama dengan amiodaron yang pertama, yaitu hanya 5 mg per kilogram berat badan. Oke. Meskipun sama-sama antara dewasa dan juga anak, amiodaron ini diberikan maksimal 2 kali dalam satu siklus kardiak ares. Ingat ya, hanya 2 kali dalam satu siklus kardiak ares. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali ke jenis grup irama yang kedua, yaitu irama yang non-shockable rhythm. Ada PEA dan asystole. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu PEA atau pulseless electrical activity, tanpa ada irama yang muncul di monitor, ya, selain VF, VT, dan asystole, namun nadi karotis tidak teraba. Oke. Bahasa mudahnya, PEA itu adalah ada irama tetapi tidak ada nadi, ya. Apapun iramanya, pokoknya yang selain VF, VT, dan asystole, kalau dia tidak ada nadi, maka disebut sebagai PEA. Oke. Kemudian yang keempat adalah asystole. Anda bisa lihat bentuknya cukup familiar, yakni adalah flat atau seperti garis lurus. Kemudian kalau muncul asystole, Anda jangan lupakan prinsip flatline protokol, sama seperti orang dewasa, yaitu cek elektroda, pastikan tidak ada yang lepas, cek lead 1, 2, 3, semua lead harus menunjukkan asystole. Dan yang terakhir adalah perbesar gelombang. Ya. Sekali lagi hati-hati, jika kalibrasi gelombangnya terlalu kecil, irama VT atau VF bisa menunjukkan asystole. Padahal antara VT dan VF memiliki algoritma yang berbeda. Satu sifatnya shockable rhythm, harus diberikan DC shock. Yang asystole non-shockable rhythm atau tidak boleh dilakukan shock. Maka ingat ya, harus dilakukan flatline protokol terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dilakukan flatline protokol, hasilnya tetap asystole, maka itulah yang disebut sebagai true asystole atau asystole yang sesungguhnya, di mana sumbernya itu adalah benar-benar dari jantung pasien, bukan berasal dari kesalahan teknis. Oke, asystole Anda perlu ketahui cara menolongnya itu satu kubu dengan PEA karena sama-sama non-shockable rhythm. Jadi cara nolongnya cukup dilakukan RJP, kemudian epinefrin. Epinefrinnya sama, yaitu 0,01 mg per kilogram berat badan. Oke. Kemudian 2 menit berikutnya, kalau masih asystole PEA, maka RJP no drugs atau tidak diberikan shock. Kemudian di menit berikutnya, kalau asystole PEA, maka RJP epinefrin dengan dosis yang sama. Jadi mudahnya, asystole dan PEA algoritmanya adalah RJP epinefrin, RJP kosong, RJP epinefrin, RJP kosong. Dan seterusnya, sampai kapan? Sampai indikasinya sama seperti RJP itu dihentikan. Misalkan 30 menit, tidak ada hasil, atau pasiennya sudah berespon, atau sudah muncul tanda-tanda kematian yang biologis, seperti hanya livor mortis, atau kebiruan, rigor mortis, atau kekakuan, kemudian lebam mayat. Ya. Kemudian yang berikutnya, pupil sudah menunjukkan midriasis yang sempurna, atau didukung dengan keputusan para ahli untuk menghentikan CPR, maka CPR juga harus dihentikan. Atau yang terakhir, penolong sudah kelelahan, CPR juga harus dihentikan, ya. Teman-teman, ini ada catatan penting di mana pemberian epinefrin adalah setiap 3-5 menit interval waktunya. Sama seperti dewasa ya. Kemudian yang benar-benar membedakan adalah dosis DC shock. Pada anak, ini ada dosis yang pertama, ingat hanya 2 Joule per kilogram berat badan. Second dose atau dosis yang kedua adalah 4 Joule per kilogram berat badan. Kemudian berikutnya, yakni kita harus menaikkan lebih dari 4 Joule, maksimal adalah 10 Joule per kilogram berat badan, atau sampai setara dengan dosis dewasa, yakni 200 Joule. Itu maksimalnya. Oke. Kemudian amiodaron diberikan maksimal sampai 2 kali pemberian dalam 1 kali siklus ARS, ya. Tetapi yang membedakan tadi adalah amiodaronnya dosisnya selalu sama, yaitu 5 mg per kilogram berat badan. Antara dosis yang pertama dan kedua sama, ya. Oke, jika terjadi perubahan irama dari non-shockable rhythm ke yang shockable rhythm, artinya dari
PEA atau asistol berubah menjadi VT atau PF, maka pilihannya hanya ada dua, sama seperti pada dewasa, yaitu go to 5 sesuai dengan algoritmnya, or go to 7 atau pergi pada bahkan ke-7. Oke, go to 5 itu isinya adalah DC shock, kemudian pemberian epinefrin 0,01 mg per kilogram berat badan, or go to 7 artinya kita harus memberikan shock, kemudian disusul dengan pemberian terapi berikutnya yaitu amiodaron 5 mg per kilogram berat badan. Ya. Oke, supaya lebih jelas, saya sudah siapkan dua skenario. Ini adalah skenario yang pertama. Misalkan Anda sedang berjaga di ruang Piku dan Niku, kemudian menemukan salah seorang bayi, awalnya dia menangis-nangis, kemudian dia berhenti dari tangisannya, kemudian pada saat Anda lakukan cek respon, anak ini tidak berespon, kemudian Anda segera call for help, kemudian cek nadi dan cek nafas, ternyata nggak ada nadi, nggak ada nafas. Ya, Anda sudah segera mungkin memulai untuk RJP. Ketika timnya datang, ada yang memasang monitor, dan Anda bisa lihat, tepat jam 8.00 irama menunjukkan VT. Maka apa yang harus dilakukan kalau VT? Jangan lupa untuk cek nadi terlebih dahulu. Ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas, lanjutkan kembali RJP. Karena tim penolong sudah datang, CPR-nya berubah menjadi 15:2. Ingat, ini pasiennya adalah anak atau bayi. Kemudian diberikan shock yang pertama, 2 Joule per kilogram berat badan. Setelah itu dilanjutkan RJP lagi, 15:2. Karena ini shock yang pertama, maka no drugs, tidak ada obat yang masuk, dan kita harus sesegera mungkin untuk prioritaskan pemasangan intubasi. Ya. Kemudian 2 menit berikutnya hentikan RJP, kemudian analisa irama. Irama berubah menjadi VF. Apa yang harus dilakukan? Lakukan RJP, berikan shock yang kedua yaitu 4 Joule per kilogram berat badan, kemudian lanjutkan CPR dan berikan obat yang pertama yaitu epinefrin. Ingat dosisnya adalah 0,01 mg per kilogram berat badan. Oke. Ditunggu sampai 2 menit berikutnya. Kalau sudah 2 menit, hentikan CPR, analisa irama. Berubah lagi nih iramanya menjadi VT, maka jangan lupa untuk selalu cek nadi. Kalau nggak ada nadi, nggak ada nafas, lanjutkan kembali RJP, kemudian berikan shock. Shock yang ketiga harus lebih dari 4 Joule sampai dengan maksimalnya adalah 10 Joule atau sesuai dengan setara dengan dosis DC shock orang dewasa. Kemudian dilanjutkan kembali CPR dan diberikan amiodaron, dosisnya sama antara pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah 5 mg per kilogram berat badan. Tunggu sampai 2 menit berikutnya. Oke, hentikan kembali RJP, analisa irama. Kalau iramanya masih shockable rhythm, misalkan VF, tidak perlu cek nadi, lanjutkan kembali RJP, berikan shock lebih dari 4 Joule, kemudian lanjutkan RJP dan berikan epinefrin. 0,01 mg per kilogram berat badan. Ya. Jadi kalau untuk selang-seling antara epinefrin dan amiodaron sama. Yang membedakan dengan dewasa adalah hanya dosisnya. Ya. Kemudian 2 menit berikutnya, kalau iramanya VT, jangan lupa selalu cek nadi. Kalau tidak ada nadi, maka lanjutkan RJP, berikan shock di atas 4 Joule, kemudian lanjutkan kembali RJP dan berikan amiodaron. Ingat ya, sama antara dosis pertama dan kedua, 5 mg per kilogram berat badan. 2 menit berikutnya, iramanya adalah asistol, maka jangan lupa Anda untuk selalu melakukan flatline protokol, cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, dan perbesar gelombang. Oke, ternyata hasilnya tetap asistol, maka segera di RJP tanpa dilakukan shock, RJP dan berikan epinefrin. Ya. Ingat algoritmanya tadi, CPR epinefrin, CPR kosong. Ya. Tetapi ingat, kalau ingin memberikan epinefrin, lihat obat sebelumnya. Kalau obat sebelumnya adalah amiodaron, maka epinefrin boleh masuk. Tetapi kalau sebelumnya, misalkan 808 sudah masuk epinefrin, Anda harus kosongkan dulu. Karena antara epinefrin satu dengan berikutnya, jedanya harus 3-5 menit. Ya. Oke, singkat cerita, sudah 2 menit berikutnya nih, 8:12, muncul sinus bradi. Maka Anda harus pastikan
ada atau tidak ada nadi, cek nadi dan cek nafas. Ternyata benar, tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka disebut PEA. Ya, cara nolongnya RCP tanpa dilakukan shock, RCP dan tidak masuk obat. Ya, oke, 2 menit berikutnya 8.14, iramanya masih menunjukkan sinus bradi. Selalu kita lakukan cek nadi dan cek nafas. Ternyata sudah ada nadi, belum ada nafas, maka dilakukan rescue breathing. Ya, kalau kemarin dewasa adalah 10 sampai 12, tetapi kalau pada anak-anak, ingat rescue breathing-nya adalah 12 sampai 20 kali per menit, kemudian segera masuk ke algoritma ROSC atau Rate of Spontaneous Circulation. Skenario yang kedua, saya awali kalau tadi ada dari irama yang shockable menuju irama yang non-shockable. Sekarang dibalik, dari irama yang non-shockable menuju ke shockable. Anda harus selalu siap ya. Oke, singkat cerita, tim semuanya sudah datang, sudah dipasang monitor, sudah terpasang infus, ya. Tepat jam 9.00 dilakukan analisa irama dan menunjukkan asistol. Maka dilakukan flatline protokol terlebih dahulu, cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, dan perbesar gelombang. Hasilnya tetap asistol, maka segera dilakukan RCP, tanpa dilakukan shock, RCP 15/2 dan berikan epinefrin 0,01 mg per kilogram berat badan. Oke. Tunggu sampai 2 menit berikutnya. 2 menit berikutnya irama muncul. Ya, bebas iramanya apa aja. Katakanlah adalah sinus ritme. Maka cek nadi dan cek nafas. Ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas. Lanjutkan kembali RCP. Itu namanya adalah PEA. Tidak perlu dilakukan shock, RCP, dan tidak ada obat yang masuk. Ya. Oke, 2 menit berikutnya, 9.04, stop RCP, analisa irama, berubah menjadi VT. Kalau VT jangan lupa teman-teman, selalu untuk dilakukan cek nadi. Ternyata tidak ada nadi, tidak ada nafas, lanjutkan kembali RCP, berikan shock yang pertama, yakni 2 Joule per kilogram berat badan, lanjutkan kembali adalah RCP, dan masuk obat epinefrin. Jadi tidak kosong lagi teman-teman ya, karena apa? VT dan VF muncul bukan di awal, tetapi muncul setelah irama shockable rhythm, non-shockable rhythm. Maka pilihannya hanya shock epi atau shock AMI ya. Karena di atasnya kosong, tidak ada epi yang masuk, maka kita gunakan pilihan yang pertama yaitu shock epi 0,01 mg per kilogram berat badan. Berarti ini go to 5. Oke. 2 menit berikutnya, 9.06, analisa irama berubah menjadi VF, lanjutkan CPR, kemudian berikan shock yang kedua, yakni 4 Joule per kilogram berat badan, ya naik. Kemudian lanjutkan kembali RCP dan berikan obat yang kedua, langsung setelah epinefrin berarti amiodaron, karena ini shockable rhythm, 5 mg per kilogram berat badan. Oke. Dan lanjutkan CPR sampai 2 menit. Sekarang sudah 2 menit, 9.08, irama berubah menjadi VT. Jangan lupa untuk dilakukan cek nadi. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, kemudian lanjutkan CPR, berikan shock, naik berarti ya, lebih dari 4 Joule, tetapi maksimalnya adalah 10 Joule atau sampai batas shock dewasa, yaitu 200 Joule. Kemudian segera dilanjutkan CPR dan berikan epinefrin. Selang-seling epi, AMI, epi. Oke, 2 menit berikutnya 9.010 berubah lagi jadi VF. Tidak perlu dilakukan cek nadi, hanya lanjutkan kembali RCP, berikan shock di atas 4 Joule, kemudian setelah itu diberikan RCP kembali sampai 2 menit dan masuk obat berikutnya yaitu amiodaron 5 mg per kilogram berat badan. Oke, tunggu sampai 2 menit berikutnya irama muncul sinus ritme, katakanlah. Maka yang harus Anda kerjakan adalah segera cek nadi dan cek nafas. Hasilnya pasiennya sudah ada nadi dan belum ada nafas misalnya, maka Anda harus selalu lakukan rescue breathing dengan dosis 12-20 kali per menit, kemudian segera masuk ke algoritma ROSC. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara melakukan pediatric advanced life support atau penanganan kardiak arrest, henti jantung pada anak dan bayi di dalam rumah sakit. Nah,
Yang saya sampaikan ini adalah daftar pustakanya sesuai dengan guideline AHA yang terbaru 2020 yang telah diupdate pada bulan April, ya, khususnya untuk mengatasi daripada pandemi COVID-19. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Kalaupun ada teman-teman yang belum jelas dan ingin bertanya, silakan Anda menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Jadi saya upayakan segala macam pertanyaan dari teman-teman akan saya respon. Karena saya sudah komitmen di channel YouTube saya ini, saya benar-benar ingin berbagi demi kemaslahatan bersama dan untuk angka keberhasilan pertolongan kardiak arrest pada semua level, baik itu dewasa maupun anak-anak maupun bayi, ya. Jadi tidak ada lagi yang bingung kaitannya dengan dosis defibrilasi, bingung dengan dosis epinefrin, atau bingung dengan dosis amiodaron. Serta tadi, kita sudah berikan simulasi bagaimana irama itu berpindah dari shockable rhythm menuju ke non-shockable rhythm, ya, atau sebaliknya dari non-shockable rhythm ke shockable rhythm. Jadi harapannya setelah dilakukan bedah kasus seperti ini, tidak ada lagi yang bingung untuk melakukan tata laksana. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi orang banyak. Temu lagi dengan saya di video-video saya berikutnya, ya. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat, Anda subscribe dan saya benar-benar minta bantuannya untuk share, ya, demi kemaslahatan bersama. Oke. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.